Perkenalkan, saya Widya Ningrum Utami, bidan di Puskesmas Munto. Perkenalkan, nama saya Yuni Lansari. Profesi saya sebagai bidan terampil di Puskesmas Simpang Teritim. Oh ya, kami merupakan salah satu CPNS yang ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung sendiri terdiri 1 kota dan 6 kabupaten. Kalian bisa mencari informasi mengenai Bangka Belitung di website wisata-wisata. Provinsi Bangka Belitung itu banyak pesona alam dan budaya serta adat istiadat yang beraneka ragam. Kami sendiri salah satu calon pegawai negeri sipil di daerah Kabupaten Bangka Barat. Di sini kami akan memberikan contoh implementasi dari nilai aneka di lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Berikut ada beberapa contoh perilaku buruk dari seorang ASN. Pentingnya kita untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merupakan kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas sendiri memiliki 9 dasar, salah satunya kepemimpinan. Datang tepat waktu merupakan implementasi dari kepemimpinan, karena dengan datang tepat waktu kita bisa menjadi contoh untuk teman yang lainnya. Ini kita harus melakukannya dengan konsistensi ya. Sebagai seorang ASN, kita juga harus memiliki integritas, yakni melakukan kebiasaan yang baik secara terus-menerus. Kita juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita loh. Salah satu implementasi tanggung jawab terhadap pekerjaan yakni menulis laporan harian. Selanjutnya, nilai dasar akuntabilitas keadilan. Sebagai seorang bidan, kita tidak boleh membeda-bedakan pelayanan antara pasien umum dan BPJS. Kita harus adil dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Semua pasien harus diperlakukan dengan ramah, penuh kesabaran. Kita harus menghargai hak pasien. Hal itu agar terjadi keseimbangan antara bidan dan pasien. Juga dalam menyampaikan informasi kepada pasien, kita harus menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Kejelasan dalam memberikan informasi juga termasuk nilai dasar dari akuntabilitas. Selanjutnya, nilai dasar akuntabilitas transparansi, artinya tidak ada yang kita tutup-tutupi dalam pembiayaan untuk pasien umum. Semua itu kita lakukan agar membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang baik di lingkungan kerja kita loh. Dasar ASN selanjutnya ini nasionalisme dan etika publik. Untuk kesadaran cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Untuk nilai-nilai dasar nasionalisme sendiri terdiri dari 5 ya, yang termuat dalam Pancasila. Jadi, untuk implementasi nasionalisme dalam nilai aneka yaitu berkolaborasi atau konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan hasil keputusan yang terbaik saat hendak melakukan rujukan terhadap pasien. Nilai aneka yang selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah standar yang menentukan baik atau buruk tindakan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Untuk nilai-nilai dasar etika publik sendiri ada banyak ya, terdapat 14 poin. Dan contoh implementasi etika publik sendiri dalam nilai aneka yaitu melakukan pelayanan dengan memperhatikan sikap ramah tamah, sopan santun, dan menjaga privasi pasien. Oke,
Oke, selanjutnya nilai dasar ASN lainnya yakni komitmen mutu dan anti korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keniscayaan di era reformasi seperti saat ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan dan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik. Maka konsep komitmen mutu sendiri itu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma tentang kebutuhan manusia. Jika dahulu menitik beratkan kepada kuantitas, maka sekarang titik beratnya adalah kepada kualitas. Maka kemudian bagaimana komitmen mutu diterjemahkan sebagai suatu konsep untuk memahami efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini merupakan salah satu contoh komitmen mutu yaitu inovasi. Jadi aplikasi ini didesain khusus untuk mempermudahkan pekerjaan kami, terutama saya sebagai seorang tenaga gizi. Jadi saya hanya tinggal menginput berat badan, tinggi badan, kemudian interpretasi nilai gizi akan muncul sendirinya. Dengan begitu pelaporan lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien karena kita tidak perlu seperti dahulu untuk membuat laporan itu harus menggunakan kertas dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika hanya mau mencet beberapa tools saja, pelaporan tersebut itu bisa dikirimkan via email juga. Jadi aplikasi ini sungguh inovatif, efektif dan juga efisien, terutama untuk pekerjaan saya sendiri sebagai seorang tenaga gizi. Kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan juga perilaku koruptif di mana-mana, di semua level dan di berbagai sisi kehidupan, dengan berbagai macam jenis, modus, serta kompleksitasnya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa perilaku korupsi merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak bermoral, merupakan sebuah ironi. Jadi bagaimana kemudian anti korupsi kita tumbuhkan sebagai gerakan untuk membudayakan nilai-nilai anti korupsi di berbagai segi kehidupan kita sehari-hari dan di dalam pribadi diri kita sendiri. Berikut merupakan contoh dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Sudah dapat makan sorenya Ibu ya? Sudah. Tadi dapat makannya apa Bu? Bubur ya. Maaf Ibu, boleh saya cek ya? Jangan lupa sekali Bu ya, makanannya semoga lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Berikutnya makanannya. Pasien kita ada 2, di base 2 sama 5. Jadi beda itu dapat bubur, balik lagi udah dapat nasi. Jadi udah selesai semua pasien ada makannya. Udah. Oke. Boleh tolong makan dari sini? Terima kasih. Ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian nilai-nilai anti korupsi, yaitu nilai tanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien saya mendapatkan diet sesuai dengan kondisi penyakitnya. Kemudian saya pun melakukan cross check kepada perawat yang saat ini sedang berjaga untuk memastikan bahwa jumlah makanan ataupun diet pasien yang didistribusikan sama dengan jumlah pasien yang ada pada rawat inap hari ini, agar tidak terjadi kesenjangan data. Oke, baiklah, itulah tadi contoh dari implementasi aneka menurut kelompok kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.